Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 karomah Habib Umar bin Hafidh yang menakjubkan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi lainnya. Habib Umar bin Hafidh adalah ulama zuriyah Nabi yang dilahirkan di kota Tarim, Yaman, Senin 4 Muharram 1383 Hijriah atau 27 Mei 1963 Masehi. Habib Umar bin Hafidh adalah ulama karismatik yang juga pengasuh Darul Mustafa Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau termasuk guru para habaib di berbagai negara termasuk Indonesia. Ulama zuriyah Nabi yang dilahirkan di kota Tarim, Yaman, Senin 4 Muharram 1383 Hijriah atau 27 Mei 1963 ini dihormati para ulama karena keluasan ilmu dan kesantunan budi pekertinya. Beliau mendalami ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, usul fikih, dan ilmu tasawuf. Beliau mendapatkan ilmu dari lingkungannya, terutama dari ayahnya, Habib Muhammad bin Salim yang merupakan mufti di kota Tarim. Berikut 5 karomah Habib Umar bin Hafidh dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama, seorang warga Afrika masuk Islam saat bertemu Habib Umar. Habib Ali Al-Jufri yang juga besan Habib Umar mengisahkan perjalanan Habib Umar ke kota Nairobi beberapa tahun silam. Karena mengunjungi Syekh Umar Al-Ghayyar yang sedang sakit, beliau melanjutkan perjalanan menuju bandara. Tiba-tiba datang seorang Afrika dengan bahasa Swahili menghampiri mobil Habib Ali dan bertanya kepada sopir di sampingnya, "Siapa mereka?" sambil melihat Habib Umar. Sopir menjawab, "Mereka orang Muslim." Lalu kata orang Afrika itu, "Kalau begitu aku mau menjadi Muslim." Setelah dihadapkan, maka Habib Umar bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang Islam?" Orang Afrika itu menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa, yang penting aku ingin sepertimu." Habib Umar lalu mentalkin 2 kalimat syahadat dan memberi nama Muhammad Nur. Lalu Habib Umar berkata, "Masukkan orang ini ke ruang tunggu bandara." Maka masuklah orang Afrika itu dan Habib Umar mengajarkan cara berwudu hingga praktiknya, cara sholat, hingga akhirnya orang tersebut ikut sholat berjemaah di tempat itu. Habib Ali Al-Jufri berkata, "Lihatlah 1 jam sebelumnya dia bukan Muslim. Kemudian 1 jam berlalu dia sudah menjadi Muslim dan sholat berjemaah bersama kami. Inilah adalah air wajah orang soleh, hanya dengan memandangnya saja bisa membuat orang-orang tertarik dan mengikutinya." Tapi salah satu seorang berkata, "Wahai Habib, sudah tidak ada waktu, penerbangan tinggal 5 menit lagi." Lalu Habib Umar berkata, "Masukkan dulu walau hanya 5 menit bersama kami." Apa yang terjadi dengan penerbangan yang kurang 5 menit tadi? Ternyata pesawat mengalami delay selama 2 jam. Masya Allah, sungguh tidak ada yang kebetulan. Itulah salah satu karomah Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar seperti dikisahkan Al-Habib Ali Al-Jufri. Yang kedua, mengobati keluarga santri yang kerasukan jin. Karomah berikutnya dilansir dari Laduni, seorang santri Darul Mustafa mendapat kabar dari keluarganya di Malaysia. Saudari perempuannya sedang dirasuki jin. Pihak keluarga telah berusaha untuk mengeluarkan jin, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, santri itu berinisiatif meminta bantuan gurunya, Habib Umar bin Hafidh. Setelah guru mulia selesai menunaikan ibadah sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang kerasukan jin, dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan." Habib Umar langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Habib Umar terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "Ihtarik," artinya,
terbakarlah kau." Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan Habib Umar. Tapi ia berhusnudzon, mungkin ada hikmah di balik semua ini. Lalu santri itu pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan menanyakan keadaan saudari perempuannya. Subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudarinya itu ternyata telah keluar. Santri itu baru tersadar maksud ucapan dari sang guru itu ternyata memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan ihtarik. Yang ketiga, menjinakkan singa ketika berdakwah di pedalaman Afrika. Karomah Habib Umar yang lain adalah pernah menjinakkan hewan buas singa ketika beliau berdakwah di pedalaman Afrika. Dilansir dari Galeri Kitab Kuning, Habib Umar bin Hafil melakukan dakwah ke pedalaman Afrika ditemani salah seorang mu'allaf bernama Khamis. Khamis ini salah satu di antara orang yang telah masuk Islam melalui perantara Habib Ahmad Mashhur bin Toha Al-Haddad. Khamis sering sekali membantu kegiatan dakwah Habib Umar selama di daerahnya. Pedalaman Afrika dikenal sangat mengerikan. Hutan belantara yang menjadi tempat hewan buas termasuk singa Afrika bisa membuat manusia berpikir dua kali untuk mengunjunginya. Beliau dengan yakin memberikan isyarat ingin mengunjungi pedalaman Afrika untuk menebar dakwah Islam. Sebelum memasuki wilayah hutan, beliau dan rombongannya dihentikan beberapa polisi penjaga hutan tersebut. Para polisi itu memperingatkan agar Habib Umar dan rombongannya tidak memasuki hutan itu karena sudah malam. Ditakutkan agar diserang oleh hewan buas. Mendengar penjelasan polisi penjaga itu, Habib Umar keluar dari mobilnya dan berdiri di samping mobil seraya memerintahkan rombongannya membaca kitab Maulid Al-Habsyi. Pembacaan kitab Maulid pun dimulai. Para polisi penjaga hanya memperhatikan dari kejauhan karena mereka non-muslim. Setelah selesai membaca sholawat, Habib Umar mendapatkan isyarat untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya malam itu juga. Namun, para polisi itu tetap berusaha mencegahnya. Tapi Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, para polisi penjaga mengalah dan berinisiatif mengawal rombongan Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Tindakan para penjaga itu ditakutkan jika rombongan Habib Umar diserang hewan buas. Dalam perjalanan, ternyata apa yang ditakutkan polisi tersebut terjadi. Seekor singa menghampiri mobil Habib Umar. Kebetulan Habib Umar duduk di kursi depan. Singa itu pun mulai mengitari mobil tersebut. Namun Habib Umar tetap tenang. Lain halnya dengan rombongan lainnya yang mulai ketakutan. Tak lama setelah singa itu mengitari mobil rombongan, tiba-tiba singa itu berhenti tepat di jendela Habib Umar. Duduk dan menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Habib Umar tetap menunjukkan ketenangannya tanpa terlihat sedikit pun ketakutan. Lalu beliau berkata kepada supir, "Tolong turunkan jendela mobil ini." Si supir pun menjawab, "Ya Habib, di depan Anda ini ada hewan buas singa." Tapi Habib Umar tetap tenang dan berkata, "Tolong turunkan jendela ini." Maka jendela pun diturunkan oleh supir. Kejadian menakjubkan pun terjadi. Habib Umar mengajak bicara singa tersebut sembari berkata, "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Habib Umar mengambil sebuah pisang lalu memberinya kepada singa tersebut. Singa yang kita kenal memakan daging itu kali ini mau memakan pisang yang diberikan Habib Umar. Setelah itu, singa itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan Habib Umar dan rombongannya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Habib Umar beserta rombongannya sampai ke tempat tujuan. Yang keempat, santri yang divonis meninggal tiba-tiba hidup kembali. Dikisahkan oleh Ar-Rasyid seperti dilansir dari Ngopi Bareng, ucapan tidak yang keluar dari lisan Habib Umar menjadi karomah yang membuat seorang santri senior dari Yaman yang tadinya divonis meninggal oleh dokter ternyata masih hidup. Seorang santri senior dari Yaman sedang sakit, sedangkan Habib Umar bin Hafid saat itu sedang ibadah umroh. Aktivis santri ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Yordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun divonis wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun tak ada lagi nafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis dan kemudian menelpon Habib Umar yang sedang umroh di Baitullah. Temannya menyampaikan kabar duka kematian sang santri.
Namun dengan sekejap Habib Umar menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, tidak. Lalu Habib Umar bin Hafid pun menutup teleponnya. Ucapannya yang saat mengatakan tidak dalam waktu bersamaan Ibu Jari, si santri yang divonis meninggal itu, tiba-tiba bergerak dan kembali bernafas. Kejadian ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu dan hingga kini beliau sehat walafiat. Yang kelima, Habib Umar bin Hafid muncul dalam mimpi muridnya. Karomah ini dikisahkan oleh murid beliau almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Dulu waktu aku masih belajar di Tarim, ada salah satu murid Habib Umar bin Hafid yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mabuk minuman keras. Mengetahui hal itu, Habib Umar marah besar. Aku tidak pernah melihat Habib Umar marah seperti waktu itu, kata Habib Munzir. Akhirnya, anak itu dipulangkan ke negaranya, Indonesia. Sepulangnya ia ke Indonesia, perbuatannya semakin hari semakin parah. Setiap malam pergi ke klub dan minum khamar. Habib Munzir mengatakan, hal ini terjadi disebabkan kemarahan Habib Umar. Ketika Habib Munzir pulang ke Indonesia, beliau mendengar kabar duka anak itu meninggal dunia. Aku datang ke rumahnya untuk bertakziah. Di sana aku bertemu dengan ayahnya. Sang ayah lantas menceritakan semua yang terjadi pada anaknya. Alhamdulillah, anakku ini bertobat sebelum ia meninggal dunia. Seminggu sebelum wafatnya, ia bermimpi bertemu gurunya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Beliau berkata pada anakku, "Sekarang sudah tiba waktumu." Keesokan harinya, ia mengaku bahwa semua keinginan maksiatnya telah hilang. Entah kenapa, mulai saat itu yang ia kerjakan hanyalah pergi ke masjid, membaca Al-Quran dan berdoa sambil menangis dalam sholat tahajudnya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia seminggu setelahnya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.